龙息术。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Yuan Jun. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan memperlihatkan Yuan yang telah kembali ke tempatnya Yao Yao. Yuan sangat khawatir dengan kondisinya Yao Yao karena sepengetahuannya di sana ada penjahat yang mengincar Yao Yao. Untungnya di sini Yao Yao tampak baik-baik aja, yang bahkan ia sekarang sedang bersantai. Yao Yao pun bertanya kenapa Yuan begitu tergesa-gesa. Tetapi Yuan justru bertanya kepada Yao Yao apakah Yao Yao baik-baik aja. Yao Yao menjawab dirinya baik-baik aja, tetapi nasib dari seseorang yang telah menemui dirinya itu mengalami nasib yang buruk. Yang ternyata orang sebelumnya telah dimakan oleh hewannya. Namun di sana yang tersisa dari orang tersebut hanya separuh token yang menyimpan teknik rahasia. Yuan yang melihat itu dengan segera melihat token tersebut yang ternyata token itu menyimpan teknik rahasia bernama Suan Mansu. Yuan yang mendapatkan teknik ini pun merasa sangat beruntung karena dirinya bisa mendapatkan pembelajaran seni bela diri baru. Tetapi pada saat ini Yuan juga teringat bahwasannya teknik Suan Mansu merupakan teknik yang dimiliki oleh keluarga Qi alias Kekaisaran Qi yang merupakan kekaisaran milik Pangeran Qiu. Hal ini pun membuat Pangeran Yuan merasa terheran-heran kenapa sang pencuri ini bisa memiliki teknik rahasia dari keluarga Qi. Tetapi Yao Yao menyuruh kepada Yuan untuk tidak memikirkan sesuatu hal yang tidak penting. Lebih baik memanfaatkan teknik itu untuk dipelajari oleh Yuan. Tidak lama kemudian, para bawahan dari Kekaisaran Zhao itu telah datang ke tempatnya Yuan dengan kondisi panik. Karena sebelumnya mereka telah mendengar adanya pertempuran dari dalam kemah yang dimana pertempuran itu merupakan Yuan melawan pencuri sebelumnya. Namun dari belakang adanya penasehat dari keluarga Qi yang sangat berharap sekali bahwasannya Yuan bisa disingkirkan. Karena jika tidak maka dirinya akan dimarahi oleh Pangeran Qi. Dan setelah penasehat keluarga Qi datang ke sana, ia sangat kaget karena ternyata Yuan kok baik-baik aja. Para bawahan dari Pangeran Yuan juga sangat meminta maaf kepada dirinya karena mereka telah gagal melindungi Pangeran Yuan. Untungnya Yuan dengan baik menenangkan kepada mereka semua bahwasannya dirinya baik-baik aja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sedangkan tetua Qi masih sangat tak menyangka bahwasannya Yuan akan selamat dari penyerangan mereka. Tetua Qi dengan segera mendatangi pencuri tersebut dan langsung berusaha untuk menutupi aksinya karena ia sadar jika si pencuri ini tetap hidup maka dirinya akan dalam masalah karena bisa saja keluarga Qi telah ketahuan telah bersekongkol dengan mereka. Jadinya tetua Qi pun dengan segera menghilangkan nyawa dari pencuri itu. Tetapi Komandan Lu tidak setuju karena di sini mereka masih harus mencari motif kenapa para pencuri ini telah mencuri barang-barang dari Pangeran Qi dan selain itu juga telah menyerang Pangeran Yuan. Namun tetua Qi tidak setuju. Ia pun langsung mengakhiri nyawa dari sang pencuri tersebut dan di sini justru Panatua Qi mencoba untuk memojokkan Komandan Lu, yaitu dengan mengatakan apakah Komandan Lu begitu memiliki rasa simpati kepada pencuri yang telah melukai Pangeran Yuan. Tetapi Yuan yang melihat ini justru melihat adanya tindakan akan mencurigakan dari keluarga Qi. Kenapa keluarga Qi tampak sedang menutupi sesuatu? Lalu keluarga Qi pun bertanya kepada Yuan apakah pencuri satunya masih selamat karena sepengetahuannya. Pencuri itu ada 2 orang. Yuan tidak berani memberitahu bahwasannya pencuri itu telah dimakan oleh hewan Yao Yao. Jadinya Yuan beralasan bahwasannya pencuri itu telah kabur entah kemana dan mereka tidak bertemu.
Namun tetua Qi tidak percaya dengan perkataan Yuan. Yuan pun justru berbalik bertanya kepada Panatua Qi kenapa Panatua Qi sangat yakin bahwasannya pencuri itu tidak akan kabur. Atau apakah Panatua Qi bekerja sama dengan sang pencuri tersebut. Mendengar hal itu membuat Panatua Qi sangatlah panik dan ia pun berusaha untuk mengelak dengan dirinya berpamitan kepada Pangeran Yuan. Panatua Qi dan juga anggota dari pasukan keluarga Qi akhirnya dengan segera kabur dari sana. Setelah keluarga Qi pergi dari sana, Pangeran Yuan meminta kepada Jenderal Luo untuk segera melaporkan hal ini kepada kekaisaran mereka. Sedangkan di sisi lain, si Yue sangat panik karena ternyata anggota mereka salah satu pencurinya malah melarikan diri dan tidak menjalankan tugas untuk menghabisi Yuan. Jadinya, Ci Yue di sini berpikir bahwasannya orang itu telah mengkhianati mereka, yaitu dengan membawa kabur teknik rahasia dari keluarga Suan. Yang seharusnya teknik itu dan juga para pencuri merupakan drama yang telah mereka buat, tetapi tak disangka para pencuri itu memang beneran kabur. Ci Yue pun dengan segera meminta bantuan kepada Jenderal Qi untuk mencari pencuri yang telah kabur mendapatkan teknik Suan kembali. Karena jika mereka tidak mendapatkan teknik tersebut, maka Ci Yue akan dimarahi oleh ayah sendiri. Sedangkan untuk di tempat Yuan, di sana Yao Yao sedang mengekstrak esensi inti dari darah binatang buas. Yang dimana ternyata dari 37 binatang buas yang telah mereka dapatkan, mereka hanya mendapatkan inti esensi darah hanya sebotol kecil aja. Yao Yao menjelaskan esensi inti darah binatang buas memang sangat sedikit, karena itu merupakan kekuatan inti utama mereka. Lalu setelah mengambil inti darah itu, Yao Yao pun memulai menuliskan tulisan formasi kepada Yuan, yang dimana hal itu membuat Yuan menerima kekuatan yang begitu besar, dan Yuan bisa merasakan bahwasannya inti meridiannya sebentar lagi akan terbuka ke tahapan kelima. Dan setelah proses itu usai, Yao Yao meminta kepada Yuan untuk tetap melanjutkan perburuan dari esensi inti darah binatang buasnya. Karena kurang dari sebulan lagi kemungkinan Yuan akan bisa menerobos ke tingkatan meridian kelima. Alhasil Yuan pun memulai kembali proses berburu hewan monsternya. Tetapi dalam perburuan itu ternyata Yuan mendapatkan masalah yang cukup merepotkan. Karena dalam perburuan tersebut, Yuan sering sekali bertemu dengan badak besi, yang dimana badak itu tidak menyerang Yuan, tetapi mengambil mangsanya Yuan. Dia pun sempat mengikuti badak itu dan mencoba untuk menghabisi badak besi, tetapi kulitnya yang sangat keras membuat badak besi tidak bisa dilukai Yuan. Oleh karena masalah itu, membuat Yuan beberapa hari tidak bisa membawa binatang buas. Yang hal ini membuat Yao Yao merasa kecewa kepada Yuan. Di sana Yuan pun bercerita mengenai badak besi yang selalu mengganggu dirinya. Yao Yao menjelaskan kepada Yuan bahwasannya badak besi itu memiliki kemampuan yang istimewa. Jika Yuan membuatnya marah, maka badak besi itu akan berubah menjadi badak api. Oleh karena itu, Yuan yang tidak pernah lagi membawa binatang buas, hal ini pun membuat Yao Yao khawatir sepertinya mereka tidak bisa lagi melakukan perburuan di hutan ini. Tetapi Yuan tidak mau pergi meninggalkan hutan ini karena ia merasa kehormatannya sebagai laki-laki akan musnah jika ia malah kabur dari masalah badak besi. Jadinya Yuan akan tetap mencoba untuk melawan badak besi itu. Tetapi masalahnya semua teknik yang dimiliki oleh Yuan sama sekali tidak bisa melukai badak besi. Namun Yao Yao mengingatkan kepada Yuan bahwasanya dia masih memiliki teknik yang ia belum pelajari. Yang dimana teknik tersebut merupakan teknik Suan dari keluarga Qi. Yuan yang mendengar itu jadi teringat karena dirinya sendiri ternyata telah melupakan teknik tersebut. Yuan pun membuka teknik Suan itu dan di sana Yuan mendapatkan penjelasan mengenai teknik Suan yang merupakan teknik yang memadatkan inti meridian. Tetapi di sini Yao Yao dan juga Yuan menyadari bahwasannya teknik tersebut tidak tertulis dengan cukup benar karena teknik ini masih ada kekurangan. Mereka tahu bahwasannya teknik Suan ini merupakan teknik yang diberikan oleh dinasti Dao. Namun walaupun mereka masih kekurangan tahapan tersebut, tetapi untungnya teknik ini masih bisa dipelajari.
Tetapi teknik ini bisa dibilang juga cukup memiliki dampak buruk kepada inti meridian seseorang. Karena jika mereka menekankan kekuatan meridian secara berlebihan, maka itu bisa merusak inti meridiannya. Pelatihan pun dimulai dilakukan oleh Yuan dengan memadatkan inti meridiannya. Yang dalam pelatihannya Yuan mengalami banyak kegagalan. Yang sampai pada akhirnya Yuan bisa mempelajari tahapan pertama dari teknik ini. Terlihat Yuan bisa membuat pisau dari inti meridiannya yang berwarna hijau. Jika teknik ini dapat ditingkatkan oleh Yuan, maka pisau itu akan berubah menjadi warna ungu. Tetapi Yao Yao menyarankan kepada Yuan jika dia menggunakan teknik Xuan ini, Yuan diminta untuk menggunakan kekuatan dari pernapasan naga. Karena pernapasan naga lebih kuat dibandingkan kekuatan meridiannya Yuan. Singkat cerita, Yuan pun telah berhadapan kembali melawan badak binatang. Yang di sini Yuan telah mempersiapkan tekniknya, yaitu teknik Xuan Masu. Dan di saat itu badak besi maju menyerang Yuan. Yuan pun menggunakan pisaunya memotong bagian samping dari badak itu yang ternyata memberikan luka. Hal ini pun membuat Yuan sangat kaget karena tak menyangka bahwasannya teknik Xuan Masu benar-benar sangatlah tajam. Tetapi karena badak besi itu yang telah mengalami luka membuat dirinya marah dan dirinya berubah menjadi badak api. Setelah Yuan berlari, Yuan pun akhirnya memiliki kesempatan dan di saat ini Yuan mencoba untuk mengikuti saran dari Yao Yao, yaitu menggunakan teknik napas naga. Yang tadi sangka hal tersebut bekerja membuat pisau Xuan menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Akhirnya Yuan pun bisa mengalahkan badak besi tersebut. Sedangkan di tempatnya Ciwei, dia telah mendapatkan laporan dari Panatuaki bahwasannya bawahan mereka tidak ditemukan. Sontak hal ini pun membuat Ciwei sadar bahwasannya Luwa kemungkinan telah tewas dan kemungkinan teknik Xuan mereka telah berada di tangannya Yuan. Ciwei pun dengan segera mengambil tindakan untuk bisa mengambil kembali teknik itu dengan menyuruh kepada para bawahannya untuk menangkap Yao Wei, yaitu dengan membuat Yao Wei menjadi sandera mereka agar Yuan mau memberikan tekniknya kembali. Scene berpindah di tempat Yao Wei. Di sana tiba-tiba aja Angxi bersama para bawahannya Ciwei itu datang ke tempatnya untuk menangkap Yao Wei. Namun cerita hanya sampai di sini dan akan berlanjut di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.